Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maris Kaira. Saya dari kelas DAI 04, Studi Independen Data and Artificial Intelligence Microsoft Indonesia 2021. Kali ini saya akan membuat chatbot pada Power Virtual Agent. Jadi, chatbot itu sendiri adalah sebuah program komputer berbasis AI atau Artificial Intelligence alias robot virtual yang dapat mensimulasikan percakapan layaknya manusia. Teknologi ini juga dikenal sebagai asisten digital yang dapat memahami serta memproses permintaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan dan cepat. Nah, Power Virtual Agent ini sendiri itu bisa empower tim untuk membuat chatbot yang cepat, powerful, dan mudah tanpa menggunakan kode. Jadi semua bisa dilakukan tanpa bantuan data scientist ataupun developer. Pada video kali ini saya akan membuat create bot for the first time, terus kemudian menambahkan topik ke bot, terus kemudian tes konten, terus kemudian deploy bot, terus kemudian analisis performance dari bot setelah di-deploy. Nah, selanjutnya kita akan membuat bot untuk customer service hotel. Oke semuanya, jadi untuk membuat chatbot kita harus login ke Power Virtual Agents dulu. Pertama, jika sudah login ke Power Virtual Agents, akan didapati halaman seperti ini. Kemudian untuk membuat bot baru, kita tinggal klik icon ini, yaitu Bots Panel. Kemudian kita create new bot. Kemudian kita tulis nama botnya. Jadi kita akan membuat perusahaan sepatu kulit, yaitu penjualan sepatu kulit. Jadi di sini kita klik botnya adalah sepatu kulit. Kemudian language yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian environment-nya itu, jika belum membuat environment bisa create an environment, tapi di sini saya sudah ada beberapa environment, jadi tinggal pilih saja. Terus kemudian create. Nah, di sini kita menunggu dulu creating bot kita. Selanjutnya adalah cara menghapus bot. Nah, jika bot kita sudah selesai, kita ingin menghapus bot, yaitu klik setting, kemudian klik general setting, kemudian kita klik delete bot. Nah, kita ingin menghapus bot sepatu kulit, kemudian klik delete bot. Nah, ini Power Virtual Agent-nya sedang processing request kita. Selanjutnya kita akan membuat topik baru pada bot yang baru. Jadi ini adalah bot mengenai hotel. Kita akan membuat topik baru, yaitu klik topik. Nah, jadi di sini sudah ada template beberapa topik. Nah, kita akan membuat topik baru, klik new topic. Kemudian kita akan membuat topik untuk customer service mengenai pertanyaan yang sering diajukan oleh tamu hotel. Nah, di sini ada namanya trigger frasa. Nah, jadi trigger frasa itu adalah frasa yang dimasukkan oleh si pelanggan di jendela obrolan untuk memulai percakapan dengan bot. Nah, jadi setelah percakapan dimulai, percakapan akan mengikuti alur yang sudah kita tentukan. Nanti kita bakal go atau raising canvasnya ini untuk menentukan alur. Kemudian kita juga bisa menentukan lebih dari satu frasa trigger untuk suatu topik. Nah, kita bisa memasukkan tanda baca dalam trigger frasa, tapi yang terbaik itu menggunakan frasa yang pendek daripada kalimat yang panjang. Contohnya di sini ada frasa untuk reschedule. Terus ini ada frasa untuk batalkan pesanan. Seperti itu. Kemudian kita klik save topic.
Kita tunggu. Nah, setelah kita membuat trigger frasa, kemudian kita ke go to authoring canvas. Di sini sudah ada trigger frasa yang sudah kita buat, yaitu early check-in, check-out, check-in, batalkan pesanan, reschedule. Nah, kemudian kita add node, kemudian kita tulis pesannya, yaitu terima kasih telah menghubungi layanan customer service Hotel Maris, ada yang bisa kami bantu. Kemudian kita add node lagi. Nah, di sini cara menghapus node itu tinggal klik option, kemudian klik delete. Nah, untuk menambahkan node kita tinggal klik add node di sini. Misalnya kita mau ask question. Kita bisa memilih multiple choice option, nanti bakal ada condition, beberapa condition tergantung option yang kita ajukan. Misalnya di sini ada option mengenai kapan check-in, bisa juga kliknya option, bisa juga kapan check-out. Klik lagi new option, yaitu batalkan pesanan, reschedule. Apa yang bisa kami bantu? Di sini juga bisa mengenai early check-in. Dan extra bed seperti itu. Nah, kemudian di sini jika pelanggan atau tamu hotel memilih kapan check-in, kita klik add node lagi, kita bisa show message, yaitu check-in dilakukan jam 14.00. Kemudian jika ditanya kapan check-out, klik add node, show message, check-in dilakukan, check-out dilakukan jam 12.00. Jika lebih dari jam tersebut dikenakan denda 50.000 per jam. Kemudian batalkan pesanan. Kita bisa ask question. Kita bisa di sini kita pilih person name. Silahkan isi nama Anda untuk mengetahui check-in-nya. Kita klik add node lagi, kita klik show message. Jadi di sini kita bisa tulis kita klik part 1 pesanan. Anda telah melakukan pembatalan pesanan. Terus kita klik ini. Kita klik end conversation, bisa transfer to agent, bisa juga end with survey. Pembatalan pesanan atas nama, kita klik part 1. Nanti ini bakal private message
ke agent pembacaan pesan atas nama ini untuk konfirmasi. Kemudian selanjutnya di sini ada namanya reschedule. Kita ask question. Di sini kita klik nama personnya. Silakan tulis nama Anda. Terus kita ask question lagi. Reschedule untuk tanggal. Kita klik di sini, bisa pakai date and time ya. Kemudian kita show message. Kita klik var 2. Anda telah melakukan reschedule ke tanggal var 3. Seperti itu. Kemudian kita bisa ke end conversation, ke transfer to agent. Jadi var 2 melakukan reschedule ke tanggal var 3 untuk mendapatkan konfirmasi. Silahkan tunggu konfirmasi dari agent. Kemudian selanjutnya di sini ada early check-in. Ask question. Di sini kita tanya person name-nya. Silahkan tulis nama Anda. Kemudian di sini add node. Ask question. Kemudian di sini kita bisa klik date and time. Atau bisa klik number ya. Tapi lebih baik date and time saja. Kapan Anda ingin melakukan early check-in, kemudian kita add node lagi, kita show message. Di sini var 4, Anda telah melakukan early check-in untuk tanggal dan jam var 5. Silakan menunggu konfirmasi dari agent. Kemudian kita end conversation, transfer to agent. Jadi nanti agent bakal itu private message ke agent. Jadi form 4 telah melakukan request early check-in untuk tanggal dan jam. Di sini var 5. Seperti itu. Kemudian next di sini ada yang namanya extra bed, yaitu request extra bed. Click not, ask question. Kita tanya
Silahkan tulis nama Anda, kemudian kita klik person name, kemudian kita klik ask question lagi, kemudian di sini ada namanya number. Request jumlah extra bed yang Anda butuhkan. Kemudian add node lagi, show message. 6. Anda telah request per 7 jumlah extra bed housekeeping kami akan segera mengirim extra bed ke kamar Anda. Kemudian add node and conversation with survey. Nah, jadi di sini kita lupa ya pembatalan pesanan atas nama. Oke, ini sudah. Kemudian ini kita belum. Jadi kita ini lagi and conversation and with survey. And conversation and with survey. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat kanvas kita, alur kita, kemudian kita saving topik. Selanjutnya, jika topik kita sudah selesai, jika flow sudah selesai dibuat, kita akan melakukan tes chatbotnya, yaitu kita bisa klik type message, yaitu misalnya kita ingin menghubungi customer service. Terima kasih telah menghubungi layanan customer service Hotel Maris. Ada yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami bantu? Bisa kapan check-in, kapan check-out. Misal kita mau klik kapan check-in, tinggal kita klik. Check-in dilakukan jam 2. Apakah pertanyaan Anda terjawab? Ya. Misal kita mau nanya lagi nih. Oke, beri nilai pengalaman Anda. Misalnya 5. Terima kasih atas umur balik Anda. Ada lagi bisa kami bantu? Ya. Misalnya kita bantu kita balik lagi ke customer service. Nah, kita ingin melakukan pembatalan pesanan. Namanya Maris, Anda telah melakukan pembatalan pesanan. Oke. Kemudian kita klik lagi ke customer service. Misalnya kita mau reschedule. Nama kita adalah Maris. Reschedule untuk tanggal, misal tanggal 11/11/2021. Anda telah melakukan reschedule ke tanggal 11/11. Silahkan tunggu konfirmasi dari agent. Kemudian kita akan ke customer service lagi. Selanjutnya kita akan melakukan
extra bed, tambah kasur. Jadi kita klik customer service, kemudian kita klik extra bed, kemudian kita tulis nama kita Maris. Kemudian silakan request jumlah extra bed yang Anda butuhkan. Misalnya kita butuh 2. Nah, jadi Maris, Anda telah request 2 extra bed. Housekeeping kami akan segera mengirim extra bed ke kamar Anda. Apakah pertanyaan Anda terjawab? Ya. Oke, beri nilai pengalaman Anda. Nah, jadi seperti itu chatbot pada Power Virtual Agents. Jadi, kita bisa dengan mudah menggunakan Power Virtual Agents untuk membuat chatbot tanpa perlu coding, tanpa perlu bantuan developer maupun data scientist. Kita bisa membuat Power Virtual Agent sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa publish chatbot kita untuk engage customer di multiple platform. Bisa juga kita publish, jadi bisa ke live website maupun mobile apps, bisa messaging platform seperti Microsoft Teams, seperti Facebook, seperti itu. Kemudian kita klik pada navigation panel, kita klik publish, kemudian kita klik publish, kemudian kita publish latest content. Nah, kita bisa menunggu. Setelah itu, your latest content has been published. This will become available to your users in about a minute. Nah, kemudian kita mau analitik chatbot kita. Pada bagian publish, kita juga bisa klik demo website. Kita klik new tab, kemudian di sini ada demo website kita. Kita tinggal klik customer service, misal. Selanjutnya kita mau menganalisis chatbot kita. Kita pada navigation panel kita klik analitik, kemudian di sini ada namanya summary. Jadi di summary page ini memberi kita gambaran umum tentang kinerja bot kita. Jadi ini tuh menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menunjukkan kepada kita topik mana yang memiliki dampak terbesar nih pada tingkat eskalasi, bisa juga tingkat abandon rate, ada tingkat resolution rate juga. Nah, engagement rate drivers, abandon rate drivers, sama resolution rate drivers itu menggunakan natural language untuk mengelompokkan masalah sebagai topik. Nah, jadi bagan ini tuh nunjukin kepada kita topik yang paling berdampak pada kinerja bot kita. Jadi secara default halaman ini nih, summary page ini nunjukin kepada kita indikator kinerja utama kita selama 7 hari terakhir. Nah, untuk mengubah jangka waktu menjadi 30 hari terakhir, kita bisa klik aja ya. Di sini jangka waktunya. Kita bisa pilih dari daftar drop down ini gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.